Let's Talk. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Let's Talk Disaster Podcast, podcast milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Tentunya di program kali ini, podcast dari BPBD Jawa Timur, kita akan membahas terkait penanggulangan bencana yang juga pastinya diatasi dan juga dinaungi oleh teman-teman dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas terkait antisipasi bencana hidrometeorologi saat Natal dan juga Tahun Baru oleh BPBD Jawa Timur gitu ya. Yang tentunya pastinya kita tahu bersama bahwa di setiap akhir tahun pastinya di Indonesia maupun juga khususnya di Jawa Timur mengalami banyak sekali bencana-bencana hidrometeorologi yang pastinya juga perlu diantisipasi oleh masyarakat. Dan untuk membahasnya kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, ada Bapak Satrio Nurseno, SSTP MIP. Siap. Selamat sore Bapak. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Pak Satrio. Ya. Membahas terkait akhir tahun gitu ya, pastinya juga ini udah bukan momen yang langka begitu ya, karena pasti setiap akhir tahun kita mengalami yang namanya musim penghujan, maupun juga banyak bencana-bencana yang terjadi juga yang pastinya ikat dengan hidrometeorologi itu tadi. Nah, mungkin dari BPBD sendiri melakukan antisipasi apa saja untuk bisa menanggulangi bencana tersebut? Baik, terima kasih Mbak Kansa. Selamat sore teman-teman semua. Jadi terkait dengan hidrometeorologi khususnya di Jawa Timur, BPBD Jawa Timur sudah banyak melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dan siaga dengan seluruh stakeholder ya. Salah satunya contohnya adalah kami sudah melakukan gelar peralatan. Kemudian kita juga melaksanakan apel kesiapsiagaan yang diampu oleh seluruh OPD di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian bekerja sama dengan BNPB, mulai tanggal 23 kemarin kita sudah mendirikan pos pantau untuk khususnya penanggulangan bencana untuk persiapan Natal dan Tahun Baru yang saat ini berada di 8 titik lokasi dan semuanya bekerja sama dengan BNPB dan kawan-kawan yang ada di OPD terkait. Dan yang terakhir adalah kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun media cetak untuk mengantisipasi bersama dalam rangka penanganan bencana atau penanggulangan bencana ke depan. Karena kita tahu bahwasanya penanggulangan bencana tidak bisa kita sendiri, BPBD berjalan sendiri tidak bisa. Karena semuanya harus bekerja sama baik dari instansi, dari TNI Polri maupun dari masyarakat. Demikian Mbak. Oke, baik. Kita mungkin bahas satu persatu terlebih dahulu. Mungkin dari yang pos pantaunya tadi nggih Bapak. Mungkin bisa diinformasikan juga pos pantaunya ini ada di beberapa titik dan kiranya di mana-mana saja, Pak. Baik, untuk pos pantau kita ada rencana memang 9 sebenarnya. Cuman karena ada sesuatu hal berdiri saat ini 8 lokasi. Yang pertama di kilometer 726B arah Madiun, kemudian di 575B di Ngawi, kemudian di Caruban arah Surabaya di 625A, kemudian di 66A arah Malang, kemudian ada di perbatasan di Suramadu, Bangkalan, kemudian di posnya di Kabupaten Malang ini di daerah lupa saya di Kanjuruhan atau kalau nggak salah, dan yang terakhir di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Jadi itu beberapa pos pantau yang kita dirikan bersama dengan BNPB. Ya. Berarti memang pos pantaunya ini memang lebih banyak disebarkan di rest area tol begitu nggih Bapak? Betul. Nah, ini mungkin adakah tujuan-tujuannya tersendiri dan mungkin juga pelayanan-pelayanannya pun memang ditujukan kepada masyarakat yang memang favoritnya pakai moda transportasi darat gitu atau mobil pribadi. Betul. Jadi informasi dari teman-teman polisi ke kepolisian sama teman-teman dinas perhubungan memang tahun ini untuk masyarakat yang mudik ke Jawa Timur itu mencapai 16 juta orang. Informasinya seperti itu paling banyak se-Indonesia. Jadi kita mengantisipasi itu dengan membuat pos pantau agar ketika mereka mudik dan arus balik bisa membantu, bisa
kita bisa membantu jika terjadi keadaan darurat di dalamnya. Bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, dengan Basarnas, dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan teman-teman Disub dan lain sebagainya. Itu tujuannya kita mencoba untuk mendirikan pos pantau di masing-masing rest area gitu Pak. Dan nanti teman atau masyarakat yang mudik atau masyarakat yang harus balik bisa melihat daerah-daerah rawan dan jalur-jalur alternatif yang perlu dihindari ketika mereka melaksanakan mudik ke luar kota, khususnya di Jawa Timur. Demikian. Oke, baik. Kalau untuk di beberapa titik daerah tempat wisata, mungkin juga beberapa waktu terakhir kita lihat ada di media sosial banyak sekali video bertebaran di kawasan Gunung Bromo yang memang padat dengan penduduk, dan juga mungkin wisatawan bahkan sampai membuat kemacetan yang cukup panjang di daerah sana. Bahkan juga di arah ke Malang pun juga ini menjadi destinasi favorit untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur pastinya. Nah, ini mungkin dari teman-teman BPBD untuk mengantisipasi tempat-tempat wisata yang mungkin juga pastinya momen-momen seperti ini akan menjadi momen puncaknya liburannya masyarakat juga gitu. Untuk penanganan bencananya kiranya untuk tempat wisata seperti apa Pak? Ya, untuk tempat wisata khususnya tadi kan saya sampaikan untuk pos pantau Natal Tahun Baru. Namun di luar itu kami sudah melaksanakan istilahnya pos siaga juga untuk titik-titik rawan khususnya di daerah wisata dengan BPBD kabupaten kota. Jadi kita ini di Jawa Timur punya 38 kabupaten kota, namun baru 37 kabupaten yang sudah mendirikan BPBD. Jadi 37 ini sudah kita koordinasikan untuk bisa memberikan masukan, antisipasi dan dukungan di lokasi-lokasi tempat wisata. Jadi SOP yang terkait dengan kegawat daruratan, SOP tentang rescue, SOP tentang keamanan dari individu-individu yang melaksanakan wisata di sana kita dorong karena tugas dan tanggung jawabnya ada di dinas pengelola wisata, namun kita mencoba untuk mendukung dan mendorong dari teman-teman yang pengelola wisata ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kita koordinasikan dan kita upayakan dengan teman-teman OPD. Kira-kira untuk pos pantau tadi yang mungkin sudah ditebar di beberapa titik, ada 8 titik nih Bapak. Ini nanti akan bertahan sampai berapa lama? Jadi rencananya kita untuk pos pantau ini mulai tanggal 23 kemarin sampai tanggal 2 atau 3 Januari. Nah, ini nunggu arahan dari BNPB, jika mungkin diperpanjang kita perpanjang, jika tidak memungkinkan ya kita stop tanggal 2 atau 3 Januari. Oke, untuk pelayanannya kira-kira untuk pos pantaunya ini melayani apa saja untuk masyarakat? Khususnya pos pantau ini adalah melayani terkait informasi kebencanaan. Kita di sana kita sediakan di dalam pos pantau itu ada peta rawan kebencanaan di Jawa Timur. Jadi masyarakat nanti bisa melihat, bisa menanyakan kira-kira kalau mau pulang ke desa ini, ke kota ini amannya lewat mana gitu. Daerah rawan bencana di mana? Apakah ini dihindari atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi kegawatan daruratan di lokasi tol ataupun di wilayah sekitar pos pantau, kita bisa segera membantu untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Misalnya ada longsor, biar tidak terjadi kemacetan, kita bisa segera untuk membantu agar memperlancar dari mudiknya dari teman-teman itu. Oke. Membahas mungkin selepas nantinya ada momen Natal dan juga Tahun Baru, awal tahun 2024 pun juga nanti Indonesia punya gawe yang namanya pemilu nih Bapak. Betul. Pastinya ini juga akan menjadi PR bersama untuk teman-teman BPBD, mungkin juga bersama BNPB dan juga BMKG dan OPD-OPD terkait terhadap gelaran pemilu yang mungkin nanti akan diestimasi juga puncaknya cuaca ekstrim ada di bulan Februari. Betul sekali. Nah, mungkin adakah penanggulangan atau mungkin antisipasi terlebih dahulu mulai dari sekarang Bapak? Secara khususnya sih belum ada ya, tapi secara tusinya kami di BPBD khususnya agar bisa memperlancar pemilu di 2024 ini, tentunya kami akan lebih mengedepankan penanganan dan mitigasi di daerah-daerah rawan bencana yang nantinya diperkirakan menghambat pemilu gitu ya. Kita coba untuk nanti berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan TNI Polri dan OPD-OPD terkait agar pemilu-pemilu ini atau daerah-daerah rawan yang sekiranya akan menghambat terjadinya pemilu ini bisa kita tanggulangi lebih dini. Itu yang rencananya kita akan laksanakan ke depannya. Oke, baik. Nanti berarti artinya memang perlu dibicarakan kembali bersama dengan instansi-instansi terkait, stakeholder terkait untuk bisa mensukseskan gelaran pemilu itu tadi. Betul sekali. Nah, mungkin kita
bahas tadi Bapak Satrio tadi sempat menyebutkan juga terkait ada sosialisasi juga kepada masyarakat yang mungkin ada di daerah-daerah rawan bencana terkait mitigasi bencana ini seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah, mungkin bisa diperjelas Pak sosialisasinya ini bentuknya seperti apa, sasarannya kepada siapa? Ya, jadi ada beberapa sosialisasi yang kita laksanakan. Yang pertama kita melalui media sosial, media cetak, kemudian di medsos-medsosnya kita BPBD, kita sampaikan bahwa curah hujan atau surat-surat dari BMKG ataupun peringatan dini dari teman-teman BMKG kita sampaikan ke masyarakat. Tujuannya ke masyarakat agar mereka waspada bahwa daerah-daerah sekitar akan terjadi curah hujan lebih tinggi misalnya. Kemudian daerah-daerah ini akan termonitor anginnya lebih kencang atau mungkin gelombangnya lebih kencang untuk nelayan misalnya. Itu bisa untuk menjadi peringatan buat kawan-kawan atau masyarakat di sekitar yang sudah kita berikan informasi tadi, sehingga mereka bisa waspada apakah saya perlu melaut, apakah saya harus bawa misalnya tidak melewati jalan tersebut atau mungkin harus melalui jalur lain dan seperti itu. Selain itu kita juga memberikan masukan kepada teman-teman Disbudpar khususnya yang pengelola wisata. Kita juga berupaya memberikan masukan. Oh ini loh, misalnya di Bromo nih Mbak. Bromo ini lagi batuk-batuk gitu ya. Misalnya itu kita sampaikan. Kemudian Semeru yang saat kemarin ini lagi erupsi. Betul. Nah, itu kita sampaikan ke teman-teman pengelola kawasan wisata, dan kemudian kita sampaikan ke masyarakat sekitar agar waspada dan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah melalui PVMBG maupun dari pemerintah provinsi agar bisa diikuti oleh pengelola wisata maupun masyarakat yang akan ke sana, sehingga tidak menghambat wisatanya kawan-kawan, dan tapi juga memberikan keamanan buat masyarakat. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin sejauh ini untuk evaluasi dari kegiatan sosialisasi tersebut mungkin juga ada yang melalui media sosial, ada yang mungkin juga teman-teman BPBD juga melakukan jemput bola ke daerah-daerah rawan bencana itu tadi. Nah, mungkin evaluasinya dari teman-teman masyarakat pun juga memberikan feedback apa Bapak terkait sosialisasi yang diberikan maupun juga mungkin pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh teman-teman BPBD? Iya. Kalau dari masyarakat itu memang susah sekali menumbuhkan kesadaran sebenarnya. Kita cenderung masyarakat kita itu masyarakat Jawa Timur khususnya, kalau saya melihat secara pribadi ya Mbak ya, itu perlu kejadian dulu baru kesadar. Nah ini yang susah. Nah kita harapkan itu tidak terjadi lah. Jadi kami mencoba untuk mendekati masyarakat melalui kearifan lokalnya, melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat agar mereka lebih mengenal, lebih sadar akan ancaman-ancaman di sekitarnya, khususnya kebencanaan. Itu yang kita berikan. Setiap tahunnya kita tidak lelah untuk memberikan masukan-masukan, memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih peduli ke kita ya. Contoh kasus kemarin yang sebelah ini, kita beberapa lokasi khususnya di Surabaya Sidoarjo melaksanakan bersih-bersih sungai. Itu kalau kita tidak pecut dulu masyarakat, mereka tidak akan jalan. Kayak sebelah ini yang di sungai sebelah Jawa BPBD kan kemarin kita pembersihan itu ada enceng gondok sejauh sekitar 1 kilo Mbak kemarin. Jadi dari masyarakat belum ada inisiasi, kita mencoba inisiasi, akhirnya masyarakat ikut gabung di dalamnya. Itu yang kita coba. Kita mungkin sementara kita pancing dulu, tapi dengan adanya pancingan tersebut masyarakat bisa bergotong royong bersama kami untuk bisa lebih siap siaga terhadap bencana, lebih mengerti, lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Itu yang kita coba harapkan, kita coba lakukan untuk Jawa Timur. Oke, artinya memang mereka perlu yang namanya kesadaran diri untuk bisa merawat daerahnya masing-masing. Betul sekali. Ya. Mungkin juga daerah tempat tinggalnya masing-masing yang mungkin juga ada potensinya untuk bisa dikunjungi oleh tempat-tempat wisatawan. Betul. Begitu ya. Nah, kemudian mungkin tadi saya agak sedikit menyinggung terkait bersih-bersih sungai itu tadi ya. Apakah ini juga menjadi agenda rutin selama tahunan untuk teman-teman BPBD bersama juga teman-teman yang ada di daerah sekitar juga untuk melakukan aksi-aksi seperti itu? Iya, itu memang menjadi agenda tahunan ya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sebelum COVID kemarin. Namun ketika ada COVID akhirnya kita berhenti. Setelah selesai COVID ini kita mulai lagi. Jadi kemarin ada sekitar 3-4 lokasi sungai besar yang kita bersihkan dengan masyarakat, dengan dinas PU,
dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Pemkab sekitar. Jadi kita berupaya membersihkan sungai-sungai itu sehingga aliran-aliran ini bisa menjadi bersih. Jadi ketika ada air datang atau air hujan masuk itu bisa langsung lancar ke depannya. Itu yang menjadi agenda kita ke depannya juga. Dan nantinya di tahun 2024 juga kita ada agenda untuk aeroseeding, Mbak. Jadi yang tahun 2002 kemarin kebakaran hutan di Arjuno itu kan banyak membumi hanguskan lah istilahnya tanaman-tanaman yang ada di sana. Nah, rencana kita akan melaksanakan aeroseeding dengan teman-teman Dinas Kehutanan, dengan teman-teman Angkatan Udara sehingga bisa menyampaikan atau menumbuhkan benih-benih baru di sana. Kenapa pakai aeroseeding? Karena tingginya atau mungkin curamnya tanah di sana ya kan. Kalau naik susah bawa berapa benih gitu kan. Tapi ketika aeroseeding kita bisa menyebar kuintalan bahkan tontonan untuk bisa langsung disebar di sana di wilayah Gunung Arjuno. Oke. Mungkin saya bahas terkait langkah-langkah yang harus dilakukan juga oleh masyarakat untuk membantu teman-teman BPBD juga dalam hal upaya penanggulangan bencana dan juga mitigasi bencana. Mungkin salah satunya tadi dengan bersih-bersih sungai mungkin juga akan meminimalisir namanya kejadian bencana banjir begitu ya. Mungkin juga ada langkah-langkah lain yang mungkin juga harus dilakukan teman-teman daerah yang mungkin rawan dengan bencana itu tadi untuk bisa menanggulangi bencana sendiri, membantu teman-teman BPBD seperti apa Bapak harusnya? Kalau di daerah ya komunikasi yang baik sebenarnya dengan OPD terkait, kemudian saya lupa terkait dengan pembersihan sungai yang lumpur-lumpurnya, pelebaran. Itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan biar penguatan tanggul-tanggul sungai itu yang biasanya kalau kita hujan itu tanggul-tanggulnya tidak kuat gitu ya. Jadi harus diperkuat dengan tambahan-tambahan mungkin bronjong atau mungkin tambahan-tambahan tanah atau lumpur yang biar bisa tanggul-tanggul itu kuat gitu. Itu yang perlu dilakukan. Yang kedua terkait logistik dan peralatan dari masing-masing kabupaten ini harus ditingkatkan lagi. Kami dari provinsi kemarin 2023 ini sudah memberikan bantuan dukungan ke Pemkab di BPBD khususnya sudah kita kirimkan dukungan logistik dan peralatan sehingga bisa sedikit membantu ya ini tanda kutip ya membantu bukan terus semuanya dilimpahkan ke provinsi tidak jadi kita sedikit membantu kabupaten karena memang tanggung jawab bencana itu ada di pemerintah daerah di mana di kabupaten kota kami dari provinsi hanya mensupport saja agar penanganan di bencana di daerah itu lebih cepat dan lebih efisien dan kompleks gitu aja. Oke Bapak. Nah mungkin juga ini menutup tahun 2023, mengawali tahun 2024 juga mungkin nanti pastinya akan ada evaluasi kinerja teman-teman BPBD selama tahun 2023 yang mungkin juga nanti akan diperbaiki di tahun 2024. Dan juga pastinya di tahun 2024 ini menjadi pesta demokrasi untuk Indonesia, tidak hanya pemilu, mungkin juga ada gelaran-gelaran pesta demokrasi lainnya di tahun 2024. Mungkin juga ini ada nggak sudah strategi khusus teman-teman BPBD untuk bisa mengevaluasi hal tersebut? Ada nggak strategi kita? Sekali lagi kita berpedoman pada pengalaman dan berpedoman pada kejadian-kejadian 2-3 tahun sebelumnya, di mana itu menjadi salah satu poin buat kami, salah satu pertimbangan dari kami BPD Provinsi Jawa Timur untuk membuat strategi ke depannya. Banyak dari teman-teman dari BPD, baik dari bidang pencegahan kesiapsiagaan, dari bidang kedaruratan logistik maupun bidang rehabilitation sudah merencanakan dan membuat strategi-strategi ke depan. Salah satunya adalah kampung desa tangguh bencana, nantinya ada kecamatan tangguh bencana juga, kencana. Di bidang kedarurat logistik ada pelatihan-pelatihan atau peningkatan sumber daya manusia terkait rescue. Dan kita akan melaksanakan latihan gabungan dengan teman-teman Basarnas dan seluruh PD terkait dengan penanganan kebencanaan dan rescue untuk gempa bumi ke depan. Jadi kita di Jawa Timur ini khususnya Surabaya ini diprediksi kan ada gempa gitu kan nantinya. Ini kita coba untuk melaksanakan simulasi dan latihan gabungan dengan teman-teman sehingga kita bisa lebih siap siaga nantinya ketika kita tidak berharap tapi jika terjadi kita bisa lebih paling tidak mendekati dari kejadian sebenarnya gitu ya. Kita bisa lebih siap. Kemudian di Rehabilitation juga teman-teman bidang RR ini juga sudah menyiapkan penanganan pasca bencana. Seperti hari ini tadi saya meninjau lokasi SMA 1 Sumber di Probolinggo ini yang kena longsor dan penahan tebingnya itu sudah tidak layak.
sudah bahaya gitu. Jadi saya sama teman-teman Rehaprekon dari teman-teman bidang RR meninjau ke sana dan rencananya nanti akan dibangunkan menjadi lebih baik. Jadi infrastruktur yang rusak karena bencana bisa segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu, khususnya yang tadi kami cek itu adalah layanan pendidikan. Khususnya layanan pendidikan tidak terganggu. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin ini adakah mungkin juga pesan untuk masyarakat dalam kurun waktu bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin juga akan terjadi mungkin di awal tahun 2024 nanti, mengantisipasinya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Iya, jadi untuk masyarakat khususnya, warga masyarakat Jawa Timur khususnya, jadi mari kita peduli pada lingkungan ya, mari kita peduli pada wilayah sekitar, lihat ancamannya ya. Jangan teman-teman atau warga masyarakat harus bisa melihat dan mengukur. Oh, saya di lokasi ini nih, ada ancaman apa sih di sini? Apakah ada rawan banjir, ada rawan longsor? Ketika rawan banjir, rawan longsor kita harus kemana? Itu teman-teman harus bisa. Masyarakat harus bisa melihat dan mengeksplor diri sendiri untuk meningkatkan kesadarannya. Dan ingat bahwasanya tolong bisa melihat situs-situs atau media-media sosial yang ada di BPBD ataupun BMKG dan lain sebagainya yang memberikan informasi-informasi terkait dengan kebencanaan, terkait dengan antisipasi hidrometeorologi sehingga masyarakat bisa lebih aman nantinya ketika mereka melaksanakan aktivitas di keseharian mereka. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Satrio sudah berbagi bersama kami. Semoga juga tadi informasi-informasi yang disampaikan sedikit menyentil masyarakat begitu ya. Amin, itu yang kami harapkan. Iya, menyentil kesadaran teman-teman masyarakat juga, khususnya juga nantinya pasti menghadapi bencana-bencana hidrometeorologi yang akan diestimasi juga puncaknya nanti akan terjadi di awal tahun 2024 begitu ya. Dan semoga juga ini nanti teman-teman BPBD juga terus bisa memaksimalkan kinerjanya untuk teman-teman masyarakat. Ya, mohon dibantu nih Mbak Kansa ini ya. Betul. Iya, baik, terima kasih banyak dan juga jangan lupa teman-teman kalau misalkan memang ada topik-topik tertentu yang ingin dibahas di podcast ini, jangan lupa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.